Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi An-Naufal dari kelas Manajemen Pendidikan Islam 4A dengan NIM 12207193011. Video ini diunggah untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester Etika Manajemen Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bu Indah Komsyah SAG MPD. Manajemen dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, menangani, serta mengendalikan. Jadi dapat disederhanakan sebagai manajemen adalah cara kerja suatu sistem untuk mengelola kegiatan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kalau menurut saya itu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi dan sekeliling organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sendiri memiliki 4 fungsi dasar yang menjadi patokannya, yang dapat singkat sebagai POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama mengenai planning atau perencanaan. Planning adalah gambaran awal suatu organisasi untuk merumuskan suatu metode strategi guna untuk mencapai tujuan. Yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, yaitu proses kegiatan penyusunan alokasi sumber daya yang sesuai dengan tujuan perencanaan yang tertuang dalam visi misi dan sumber daya yang ada di lingkungan organisasi. Yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan, yaitu actuating adalah proses pengimplementasian dalam bentuk konsep, dalam bentuk rencana, konsep, gagasan, ide yang sudah disusun atau direncanakan agar anggota organisasi itu mau bekerja sama sesuai dengan tujuan perencanaan dan perumusan tersebut. Yang keempat adalah controlling, yaitu pada fungsi ini itu adalah evaluasi, di mana setelah pengimplementasian itu ada evaluasinya. Jadi setelah diimplementasi itu ada kinerja, itu ada implementasi kinerjanya guna untuk memastikan apakah kinerja organisasi ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan apa belum. Jika belum, harus dievaluasi. Jika sudah, harus dikembangkan lagi. Manajemen juga memiliki beberapa kategori, tidak hanya pada pengaturan sistem saja. Yang pertama adalah mengenai manajemen sebagai ilmu. Manajemen sebagai ilmu itu ilmu yang sudah kita pelajari, itu bisa kita ajarkan, karena pada era modern ini ilmu atau pengetahuan itu sebagai cara untuk menduduki posisi atau jabatan pada organisasi atau perusahaan tertentu. Yang kedua adalah manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni itu bagaimana cara manajer itu memperkerjakan pada para karyawannya atau bawahannya untuk menjalankan tugas. Jadi setiap manajer itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah manajemen sebagai proses, yaitu bagaimana proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pergerakan maupun pelaksanaannya, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Yang keempat adalah sebagai profesi. Sebagai profesi, manajemen sebagai profesi itu yang sudah kita pelajari, itu harus dikembangkan di pendidikan, di lembaga pendidikan atau pelatihan untuk memperoleh pengetahuan khusus yang dibutuhkan seperti kecakapan,
profesionalisme. Jadi itu dibutuhkan guna untuk mempergunakan sebagai manajerial yang kompeten. Jadi mengapa manajemen itu penting dalam suatu organisasi dan perusahaan? Karena itu untuk mengatur, memanage waktu, juga mengatur pelaksanaan tugas, kegiatan, mengelola sistem sumber daya, mengelola sistem kegiatan sumber daya yang ada di organisasi. Jadi manajemen itu penting sekali. Untuk mencapai tujuannya itu sangat penting. Etika secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti dua kata, yaitu adalah ethos dan etikos. Kata ethos itu artinya adalah watak dan sifat manusia, sedangkan etikos itu adalah perilaku serta tingkah laku manusia. Menurut Islam juga dikenal dengan istilah al-akhlak. Dalam bentuk tunggalnya itu adalah khuluq yang berarti tabiat, perilaku, dan tingkah laku. Secara umumnya etika itu adalah ilmu yang pelajari tentang benar atau salahnya perilaku manusia yang berkaitan dengan norma, nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi yang menentukan nilai-nilainya itu adalah akal pikiran manusia. Ada beberapa fungsi etika. Yang pertama adalah untuk mendapatkan orientasi kritis yang berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Yang kedua adalah untuk menunjukkan sikap keterampilan intelektual. Yang ketiga adalah untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. Etika tidak hanya mempunyai fungsi saja, tapi juga mempunyai manfaat. Beberapa manfaat etika itu adalah: pertama, dapat membedakan atau untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah, atau mana yang harus dirubah, mana yang tidak dirubah. Yang kedua adalah untuk atau dapat menyelidiki suatu masalah. Yang ketiga adalah dapat menggunakan nalar sebagai dasar pijakan. Yang keempat adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah moralitas. Jadi tujuan etika ini adalah untuk menciptakan nilai etika atau moral yang baik. Jadi yang harus dimiliki atau benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap individu sebagai modal atau bekal utama moralitas di kehidupan berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Yang ketiga adalah mengenai hakikat etika kewirausahaan. Etika kewirausahaan adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat yang sesuai dengan sikap dan perilaku norma-norma yang berlaku. Jadi berwirausaha itu tidak hanya mengandalkan keterampilan dan skill saja, tetapi juga membutuhkan suatu etika. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar etika atau norma-norma yang berlaku dalamnya itu dijalankan dengan baik oleh pegawainya, sehingga undangan itu merasa dihargai maupun pengundangnya. Dengan adanya etika, maka suatu keakraban akan terjadi dengan baik. Tujuan-tujuan etika ini dapat kita jabarkan menjadi poin-poin sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua adalah menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tangguh dan kuat. Yang ketiga adalah memajukan dan menyejahterakan rakyat. Adapun juga manfaat-manfaat etika sebagai berikut. Yang pertama adalah memberi peluang dan kebebasan untuk berbisnis, mengubah nasibnya sendiri. Yang kedua adalah memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga adalah memberikan peluang untuk mengeluarkan seluruh potensinya serta mengembangkannya.
Yang keempat adalah berusaha memberikan bantuan kepada orang lain dan pembangunan sosial sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima adalah sebagai contoh masyarakat, kita sebagai contoh masyarakat yang baik. Jadi yang harus dicontoh. Kewirausahaan sendiri memiliki arti semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi, perdagangan, barang dan jasa. Menurut Skinner, kewirausahaan adalah pertukaran barang atau jasa yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat. Etika kewirausahaan Islam adalah seperangkat nilai tentang benar atau salahnya, baik atau buruknya, serta halal dan haramnya dalam dunia perdagangan atau bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Wirausaha merupakan sejumlah total usaha di berbagai bidang yang meliputi pertanian, perikanan, transportasi, yang mereka itu bergerak dalam bidang memproduksi atau memasarkan barang atau jasa kepada konsumen. Etika kewirausahaan Islam ini bertujuan untuk agar setiap kegiatan ekonomi ini dijalankan agar dapat menyelamatkan sumber daya alam yang penggunaannya itu dieksploitasi. Tujuan-tujuan etika kewirausahaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Satu adalah memberi keyakinan bahwa seorang wirausaha itu harus memberikan keyakinan kepada konsumennya barang yang diproduksi itu sesuai dengan mutu dan kualitas yang ditawarkan atau yang dipromosikan. Yang kedua adalah membina dan menjalin hubungan. Jadi menjalin hubungan dengan konsumen itu perlu karena agar menjadi akrab, sehingga suasana akrab itu menjadi persahabatan. Ini akan menentukan bagi kita untuk memperluas persaudaraan maupun pergaulan, dan juga kita harus menghindari konflik. Yang ketiga adalah mempertahankan konsumen. Mempertahankan konsumen itu mudah karena mereka sudah mendapatkan layanan atau produksi dari kita, dan juga kita harus mempertahankan konsumen lama karena mereka puas dengan apa yang kita berikan layanan atau produknya. Yang pertama adalah motivasi untuk berprestasi. Nah, motivasi untuk berprestasi ini harus dimiliki oleh seorang wirausaha karena dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemelihara. Faktor pendorongnya itu termasuk pada diri sendiri, pengakuan, keterampilan, kreativitas. Untuk faktor pemeliharanya itu seperti internal, yaitu lingkungan kerja, intensi kerja, hubungan kerja. Yang kedua adalah selalu perspektif. Seorang wirausaha selalu perspektif, itu mencerminkan bahwa dia selalu berpikir, berusaha, serta memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan untuk kemajuan atau perkembangan usahanya. Yang ketiga adalah memiliki kreativitas yang tinggi serta selalu berinovatif. Nah, untuk ini gunanya adalah untuk mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman semakin berubah-ubah, akan semakin banyak tantangannya. Yang keempat adalah berkomitmen dalam pekerjaan. Seorang wirausaha itu harus berkomitmen karena mereka harus bersungguh-sungguh berusaha untuk memajukan bisnisnya. Yang kelima adalah memiliki etos kerja. Yang keenam adalah tanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kelima adalah memiliki etos kerja. Yang keenam adalah mandiri. Yang ketujuh adalah tanggung jawab atas pekerjaannya. Yang kedelapan adalah berani mengambil resiko. Resiko yang diambil seorang wirausaha adalah resiko yang sudah dipikirkan secara matang. Yang kesembilan adalah selalu mencari peluang usaha. Dan yang kesepuluh adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha adalah seorang manajer dalam bisnisnya, karena
mereka selalu ingin tampil berbeda dan ingin lebih cepat dalam melaksanakan usahanya, dan mereka juga menerima kritikan dan saran sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja usahanya. Yang ke-11 adalah memiliki kemampuan manajerial, yaitu adalah kemampuan mengambil keputusan usaha dan melakukan semua fungsi manajemen yang seperti merencanakan, mengorganisasikan, mengelola sumber daya yang ada, serta melakukan komunikasi dan mengontrol pelaksanaan jalannya usaha. Adapun konsep kewirausahaan menurut Islam, seperti teman-teman ketahui, yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah amanah atau dapat percaya, yang ketiga adalah tabligh atau komunikatif. Seorang wirausaha itu harus bisa menyampaikan atau berkomunikasi dengan baik. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas dan bijaksana. Seorang wirausaha itu harus cerdas dalam kegiatan kewirausahaan karena harus mampu memahami, mengenal tugas dan bertanggung jawab atas tugasnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam berwirausaha. Kegagalan adalah kunci utama untuk kita agar mengerti arti jangan menyerah dan selalu bekerja keras untuk mencapai impian kita. Fokus kita adalah selalu berusaha dan berdoa. Tuhan yang menentukan. Menurut Imara, ada 6 faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama adalah tidak kompeten atau kurangnya berpengalaman dalam usaha. Yang kedua adalah kurangnya kemampuan mengendalikan keuangan. Ini akan berakibat fatal untuk perusahaan karena tidak mengerti alur masuk dan keluarnya keuangan dalam perusahaan. Yang ketiga adalah gagal dalam perencanaan. Perencanaan adalah titik awal dalam kegiatan organisasi atau usaha maupun bisnis. Jika kita gagal, maka langkah selanjutnya pasti akan mengalami kesulitan. Yang keempat adalah lokasi yang kurang memadai atau kurang strategis. Hal ini kita harus memperhatikan kondisi lingkungannya dan ekonomi masyarakat lingkungannya. Yang kelima adalah kurangnya pengawasan peralatan. Jika kita tidak mempunyai kemampuan dalam bidang ini, maka biaya operasionalnya semakin tinggi dan mengakibatkan kerugian akan terjadi. Yang keenam adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam usaha. Secara khusus, etika yang melekat pada diri seorang entrepreneur dalam menemukan peluang usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kejujuran. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Yang ketiga adalah menepati janji. Yang keempat adalah disiplin. Yang kelima adalah taat hukum. Yang keenam adalah suka membantu. Yang ketujuh adalah mengejar prestasi. Kreativitas dan inovasi dalam menemukan peluang usaha itu sangat berperan penting karena seorang wirausaha dituntut untuk memiliki kemampuan kreativitas dan berinovasi yang sangat tinggi dalam mengembangkan bisnis yang jalannya, apalagi menghadapi tuntutan pasar yang berubah-ubah.